Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang mahasiswaku sekalian. Berjumpa lagi untuk perkuliahan bioteknologi pangan. Kali ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang jaminan mutu dan keamanan pangan ya. Sebelumnya kita sudah berfokus terhadap bagaimana teknologi pengolahan pangan. Kita sekarang ini kita membahas tentang jaminan mutu dan keamanan pangan. Baiklah, kalau seandainya kita berbicara tentang mutu, tentu sesuatu hal yang berkualitas ya, yang berkualitas. Apakah itu di bidang lain ya. Nah, di sini kita lebih ke spesifik terhadap pangan. Kalau seandainya pangan yang dikatakan bermutu itu tentu kita dapat melihat bagaimana pangan itu aman dikonsumsi, kemudian layak dikonsumsi, serta memberikan nilai lebih ya manfaatnya gitu. Ada yang dirasakan ketika kita nutrisinya ya, nutrisi pangan itu sendiri. Baik dari segi organoleptik ya, organoleptik itu secara penampakan, secara bau, secara rasa itu diterima ya, bahkan kondisinya masih sangat baik untuk dikonsumsi. Kemudian ada nilai estetika juga di sini. Estetika itu layak untuk dilihat saja kita sudah tergiur untuk memakannya gitu. Nah, ini salah satu bagaimana pangan itu dapat dikatakan yang bermutu ya. Oke. Apa sih bagaimana sih karakteristik pangan suatu mutu dari pangan itu sendiri ya? Kita dapat melihat secara fisik ya, baik yang tampak ya seperti warna, ukuran, bentuk ya, kinestika, tekstur, kekentalan, konsistensi, flavor ya. Nah, ini merupakan salah satu yang menjadi nilai bagi sebuah menentukan sebuah mutu pangan. Kemudian karakteristik yang tersembunyi dari pangan itu sendiri tentu gizinya ya. Karena ini salah satu asupan tujuan kita untuk mengkonsumsi pangan itu ya salah satu sebagai sumber energi juga merupakan salah satu pemenuhan nutrisi juga, protein ya untuk memperbaiki sel dan lain sebagainya. Terus keamanan secara mikrobiologis ya kalau seandainya karena kan pangan itu rentan terhadap kerusakan secara mikrobiologis. Nah, ini juga kita tidak bisa melihat ya kandungan mikroba pada pangan itu sendiri. Tentu setelah mikroba itu sudah tumbuh dalam ambang batas yang sudah ditentukan, nah ini baru kelihatan perubahan fisik terjadi pada pangan. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Yang pertama, jenis atau spesies dari bahan pangan itu sendiri. Terkadang orang itu lebih menyukai sayur dibandingin daging ya, makanya ada istilah vegetarian gitu. Kemudian ukuran produk. Anda membeli suatu pangan itu lebih cenderung dengan ukuran yang besar tentunya ya. Kalau beli buah misalkan, wah nih yang besar-besar nih mutunya lebih bagus daripada yang kecil, makanya dipisah, harga juga berbeda gitu kan. Kemudian jenis pakan, ada terkadang beberapa pangan itu sangat mempengaruhi jenis pakan yang dikonsumsinya, misalkan ikan, ayam kampung ya dengan makanan lepas, dengan ayam negeri yang makanannya konsentrat dan lain sebagainya itu rasanya beda gitu. Kemudian lokasi produksi, nah ini mempengaruhi kualitas kesegaran dari pangan ya. Kalau lebih dekat kita dengan lokasi produksinya, tentu kita akan memperoleh pangan itu lebih baik tentunya. Kemudian jenis kelamin atau masa kawin. Nah, ada beberapa pangan itu seperti kepiting ya. Kepiting itu kata orang lebih enak yang betina daripada yang jantan gitu kan. Terus lebih enak yang punya telur daripada yang jantan. Lebih banyak dagingnya gitu kalau yang betina. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mutu. Kemudian organisme parasit ya. Ya jamur, bakteri ya, protozoa, macam-macam ya. Ini juga akan mempengaruhi ya. Cacing parasit kan tentu tuh kayak cacing hati dalam daging sapi dan dalam hati sapi dan lain sebagainya. Kemudian kandungan senyawa toksin. Nah, ini juga menjadi suatu tolak ukur yang mempengaruhi mutu. Ada yang infeksi makanan ya, ada yang intoksikasi atau keracunan makanan. Infeksi makanan ini tentu makanan yang sudah diinfeksi oleh mikroba patogen. Ya, sehingga ini tidak layak dikonsumsi sehingga toksin itu dihasilkan dari mikroba patogennya. Sedangkan intoksikasi itu
pangan itu kecenderungan ada senyawa tertentu yang dihasilkan yang bersifat toksik, ya. Jadi kalau seandainya misalkan Anda mau mengkonsumsi kentang, ya, kentang yang bagus itu kentang yang tidak memiliki warna hijau, ya. Warna hijau ini merupakan senyawa solanin yang suatu senyawa yang diekspresikan sehingga menghasilkan warna hijau pada kentang. Nah, ini sangat beracun sekali, ya, solanin ini gitu. Atau pada ikan tetradoksin, ya, ikan buntal di kulitnya itu ada toksin, ya, yang sangat berbahaya, tetradoksin yang sangat berbahaya. Makanya harus dibuang bagian-bagian yang mengindikasi adanya senyawa toksin. Kemudian kandungan polutan. Nah, ini bagi beberapa produk pangan yang bersifat absorpsi, ya, seperti misalkan kangkung yang cenderung untuk mengikat logam dalam air, kemudian kerang yang bersifat detritus, ya, menfilter pada perairan, ya, juga banyak mengandung logam. Oke. Kemudian mutu pangan, ya, mutu pangan ini lebih bagaimana kita melihat suatu kualitas sensori dari pangan itu meliputi, ya, penampakannya baik secara gizi, kemudian kita mempertahankan produk itu sendiri, kesegarannya, kemudian keamanan pangannya, ya, ini yang menjadi ininya, ya, keamanan pangan. Oke, kita lihat suatu pangan dikatakan aman di mana kondisi dan upaya yang dilakukan untuk pencegahan pangan dari kemungkinan ada cemaran biologis, kimia, benda asing yang mengganggu, yang dapat merugikan kesehatan kita tentunya. Nah, ini yang dapat kita lakukan, ya, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah supaya pangan ini aman dikonsumsi. Oke. Ya. Salah satunya, ya, ada kontaminan mikrobial, mikotoksin, kemudian penambahan aditif yang berlebihan, kemudian kontaminasi lingkungan, ya, dia ditanam pada daerah-daerah yang cemaran lingkungannya sangat tinggi gitu. Misalnya di daerah pabrik, tentu ini sangat-sangat residu polusinya sangat mengendap pada permukaan bahan pangan. Kemudian agrochemical residu, ya, residu pestisida di pertanian, kemudian residu di peternakan, ya, adanya modifikasi gen yang tidak safe, ya, tidak mutasi lah yang tidak baik gitu. Kemudian adulteration ini pemalsuan, ya, karena banyak pangan-pangan yang dipalsukan, sintetik, ya, ada beras plastik, ada telur plastik, macam-macam. Nah, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ini beberapa bahaya biologis, kimia, fisik, ya. Biologis, parasit, mikroba berbahaya nih sudah banyak kita temukan dalam keseharian kita, ya. Parasit ini tentu sangat tidak baik, ya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang ada parasitnya. Kemudian kecenderungan juga takutnya ya, salah satu virus yang COVID-19 ini, ya, dari bagaimana orang mengkonsumsi kelelawar, ya. Itu kan dia hidup di dalam kelelawarnya sehingga berpindah kepada orang yang mengkonsumsi. Kemudian kimia, residu pestisida, herbisida, toksin, mikotoksin, alergen, cemaran logam, macam-macam, ya. Kemudian fisik, ya, memar. Anda bisa melihat kecenderungan kalau seandainya buah itu kan cenderung memar, ya. Kalau ditumpuk dalam suatu bak itu, Anda pasti akan memilih buah-buah yang tidak memar. Kemudian luka, kalau seandainya Anda membeli ikan ada yang goresan, luka. Nah, ini juga akan mempengaruhi mutu dari ini kecenderungan menurunnya kualitas dari pangan itu sendiri. Pemberian perlakuan yang tidak tepat, ya. Misalkan pangan yang seharusnya dimasak dengan suhu 60 kemudian dimasak suhu 100, ya, jadinya nutrisinya, proteinnya hilang, teksturnya jadi tidak bagus, ya. Nah, kemudian adanya benda asing. Nah, ini yang sering kita temukan, ya, ketika kita beli pecel lele. Pecel lele nggak sih, ya? Pecel lele, gado-gado, staples, ya, staples. Kadang kan orang kan main staples saja, dia tidak melihat ini bakal menjadi
bahaya, ancaman bagi yang memakan gitu kalau seandainya kita tidak buka hati-hati. Batu sering kita temukan di makanan, rambut apalagi itu kalau eh, di nasi padang ya banyak macam-macamnya. Nah, ini beberapa dari segi kimia ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menambahkan aditif berbahaya. Nah, ini yang banyak ditemukan itu ada formalin, boraks, rhodamin B, metanol, metanil yellow ya. Ini merupakan bukan tambahan pangan, ini lebih ke tekstil, pengawet mayat, formalin untuk pengawet mayat, boraks itu untuk tekstil, rhodamin juga hal untuk kertas ya, tekstil. Kemudian apalagi melanil itu untuk tekstil juga, boraks biasanya juga ditambahkan sebagai pengawet kayu ya, pembasmi desinfektan dalam pembuatan kaca ya. Nah, ini beberapa bahaya biologis ya, tentu bakteri ya, bakteri dan fungi. Nah, ini bahaya kimia residu yang sangat, ini adalah bahaya fisik ya, fisik secara benda asing ya, yang lebih banyak ditemukan itu kayak paku, gelang, masa ada gelang juga yang masuk ke dalam ini. Karet ya, karet biasanya sih kita bisa temukan. Nah, ini ada beberapa juga bagaimana kita pencegahan ya baku mutu pangan ini juga apa namanya, penjaminan mutu pangan ini, bagaimana kita fokus terhadap proses supply chain-nya ya, dari mulai proses di mana kita produksi pangan, kemudian proses pendistribusiannya, proses di store-nya gitu kan, penyimpanannya, kemudian pemasarannya di store ya, kemudian retailnya di toko, di restoran, kemudian penyajiannya. Nah, ini harus benar-benar perlu pengawasan yang betul-betul sampaikan konsumen itu pangan itu masih layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, seperti halnya yang kemarin kita sudah bahas dalam proses rantai pasok ya, ada good manufaktur, good agriculture ya, proses pertanian yang baik, good handling, good manufacturing, good retail, good apalagi good macam-macam ya, good-goodnya lah gitu, sampai proses itu sampai ke konsumen. Kemudian bahaya fisik ya, apa yang terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang sudah ada kontamin apa namanya mutunya itu secara fisik tidak baik. Apakah itu cemaran dari benda asing ya, tentu ini akan membuat luka ketika kita mengkonsumsinya gitu. Kemudian sangat tidak nyaman tentunya ya ketika kita mengkonsumsi makanan yang sudah ada cemaran benda asingnya gitu. Bagaimana cara pencegahnya? Tentu kita mengeluarkannya ya, mensortirnya ya. Karena itu bisa dilihat secara visual. Tentu ini. Kemudian tidak menggunakan alat berlogam seperti strapless ya, klip ya untuk pembungkus ya. Cukup kita bungkus dengan karet mungkin ya, lebih mudah dibuka gitu. Kemudian tidak menggaruk-garuk ya ketika kita bekerja. Nah, ini juga kutu masuk, rambut masuk ya, macam-macam gitu. Perhiasan ya, jangan mau masak gelangnya di mana-mana, cincinnya di mana-mana, itu nyemplung gitu kan, aduh. Terus tiba-tiba nemuin tuh gorengan ada cincin berlian, kan lumayan ya. Kemudian kerusakan kimiawi ya, ada istilah autolisis ya, di mana ini proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu sendiri. Nah, ini ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan rigor mortis. Nah, ini fase, biasanya ada fase pre-rigor, rigor mortisnya, dan post rigor ya. Yang tidak baik itu ketika sudah post rigor mortis ya, sudah mengalami penurunan mutu dari segi tekstur dari, biasanya sih untuk protein ini berbahan dasar daging ya, ikan, daging. Nah, yang baik itu ketika rigornya ya, di mana ikan masih dalam dikategorikan, produk pangan masih dikategorikan segar ya. Kemudian ada oksidasi ya, di mana terjadi oksidasi ya di bahan pangan terutama yang banyak mengandung lemak. Nah, ini juga Anda bisa adanya ketengikan pada pangan itu, biasanya sih produk-produk yang bersantan ya, apalagi itu gorengan yang banyak mengandung minyak, terutama minyak lemak tak jenuh. Kemudian browning ya, dimana ini juga
terjadi oksidasi sebenarnya sih ya, ketika Anda mengupas apel ya, mengupas eh, apa namanya, eh, alpukat ya, alpukat juga tiba-tiba dia mengcoklat gitu dagingnya gitu, karena dia mengandung karbohidrat nabati tadi ya. Kemudian senyawa kimia pencemar ya, ini juga menjadi kerusakan pangan secara kimiawi ya, seperti logam berat ya, yang umum saja, residu pestisida. Nah, kerusakan biologis, nah ini juga menjadi ancaman bagi pangan ya, karena memang kalau seandainya kita tidak baik penyimpanan, pengawetannya, tidak ada antimikrobanya ya, tentu ini akan menjadi bertumbuh subur dalam bahan pangan kita ya, sebagai pembusuk terutama ya, baik bakteri, virus, jamur, kamir, protozoa. Salah satu contohnya ketika Anda bisa melihat itu buah jagung dari biji-bijian ya akan ditumbuhi oleh Fusarium verticilioides. Ini dia mengandung mikotoksin ya, yang disebut dengan alpha toksin. Nah ini keracunan ketika kita mengkonsumsi biji-bijian yang sudah dicemari oleh dikontaminasi oleh si Fusarium ini. Nah kemudian jengkol, nah ini bersifat senyawa yang tidak baik ya ketika dikonsumsi secara berlebih ya, asam jengkolat. Nah ini juga akan menyebabkan kembung, kejang, bahkan kencing kencing apa kalau seandainya kencing kristal ya, merasa perih ya ketika kencing. Kemudian ada singkong ya, terdapat HCN ya, senyawa HCN. Kalau singkong yang sudah lama itu kan ada yang warna hijau ya, hijau apa biru sih di dalam ininya itu. Kemudian jamur yang mengandung amatoksin, patotoksin, ketika mengkonsumsinya ya muntah gitu kan. Keracunan makanan kan banyak kita sudah dengar ya orang-orang. Iya, nah ikan buntal nih salah satunya. Ada tetradoksin di beberapa organ si ikan ya, terutama pada kulit. Kemudian bahaya kimiawi ya, dari cair pembisi, pestisida, cat. Ya ini kadang kita juga makanan yang dibungkus dengan tinta gorengan terutama ya, tinta print ya. Tiba-tiba di gorengan itu sudah ada tulisan nempel dia. Nah logam beratnya ini merkuri, kadmium, arsen, tembaga. Nah terutama nih pada hasil laut ya, hasil sungai, hasil laut yang sudah dicemari, karena kan rata-rata limbah itu pembuangannya itu di air gitu. Jadi ya kemudian ada penggunaan bahan tambahan pangan dengan jumlah yang berlebih. Kemudian pengawet dan pemanis buatan ya. Nyambung ya sebenarnya kita belajar yang kemarin itu ya, karena makanya sangat-sangat ada standar baku mutu untuk penambahan BTP ini ya, bahan tambahan pangan ini. Diatur banget. Nah, ini bagaimana proses sebuah jaminan mutu ya, sistem mutu, manajemen mutu dari pangan itu sangat terkontrol ya. Kita mulai dari bagaimana proses hygiene dan sanitasi ya, bersih ketika kita melakukan prosesnya, baik dari subjeknya itu steril ya, kemudian lingkungan proses pembuatannya itu juga bersih, steril, sanitasinya baik. Nah ini akan membuat bagaimana tahapan selanjutnya, cara produksi pangan baik itu atau good manufacturing practice itu juga menjadi suatu hal yang wajib gitu. Ini kedua ini harus sangat wajib ya ketika kita baru nanti di HACC-nya ya, hazard analysis control ya. Nah ini penting ya, bagaimana kita bisa melihat pada step-step pengolahan pangan itu ada analisis potensial toksik HAM-nya, bahayanya gitu. Kemudian baru membentuk suatu manajemen yang baik. Nah ini pengawasan pangan berbahan segar ya, bisa Anda program pengawasan terhadap hama ya, kemudian program penyemprotan anti hama. Nah ini salah satunya juga, cuman ancamannya itu ya residunya tadi ya.
Tentu di sini kita bisa melihat bagaimana penjadwalan yang baik tentunya supaya tidak terlalu terpapar ya. Kemudian dosis juga harus dipertimbangkan, diperhatikan. Kemudian asesmen bahaya saat penyimpanan ya. Kita melakukan identifikasi bentuk bahaya ya pada proses ketika kita menyimpan bahan pangan ya. Apakah ini layak untuk disimpan di suhu ruang, apakah ini harus disimpan di freezer, di suhu pendingin, macam-macam. Kemudian manajemen sanitasi dan higienis tadi, proses bahan pangan itu sudah dibersihkan ya, kemudian sanitasi ya di lingkungan bekerja kita juga bersih, orang juga akan lebih. Kemudian rekaman perawatan dan pembersihannya terjadi juga ya. Kemudian program ketelusuran ya. Ini fungsinya kita dapat mengetahui posisi bahayanya itu di mana gitu. Rentan ancaman yang membuat mutu pangan ini menurun itu di mana gitu. Kemudian penyimpanan yang tertutup ya. Baru ini adalah penanganan bahan pangan segar, terutamanya ini bahan pangan segar ya, kalau seandainya Anda mau mutu pangan itu masih layak ya. Pertama, misalkan buah atau daging gitu. Tentu Anda cuci, kemudian kalau seandainya itu belum dieksekusi, maka disimpan dengan suhu yang sesuai ya, di chilling apa di freezer. Pokoknya hindari dari kontaminasi silang ya. Misalnya pemakaian campur ya sayur dan ikan itu digabung gitu kan, ini wadah untuk sayur terus kemudian dipakai untuk ikan, ini kontaminasi silang namanya. Penirisan, kemudian memasak dengan baik. Nah ini perlunya ada pengawasan masyarakat ya. Yang pertama itu kita harus teliti sebelum membeli. Kemudian membeli sesuai dengan kebutuhan ya, jangan keinginan. Nah ini kadang ibu-ibu kan sukanya shopping lagi gitu. Tidak mudah tergiur iklan. Nah ini juga nih, kalau wah ini bagus nih, padahal biasa aja. Senantiasa perhatikan label. Nah ini expirednya ya kalau Anda beli di. Nah ini 5 kuncinya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Silahkan nanti dipelajari lagi modulnya, baca informasi yang lebih akurat lagi di berbagai sumber. Silahkan kerjakan tugas. Sekian saja dari saya. Stay healthy dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.